Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Hai, 97.8 FM EMC. Teman-teman yang ada di rumah, di YouTube kami di Hasan Sabila Official, dan juga buat yang ada di TikTok kami. Hai, selamat malam. Sugeng dalu di Hasan Sabila Official, ataupun panjenengan yang sedang bersama kita di Facebook ya. Dan semoga panjenengan semuanya kabar baik ya. Bang Ais sehat? Alhamdulillah sehat nih ya. Gak terasa ketemu lagi di bulan Ramadan, Bang. Betul, ya. Oke, baik sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, kita malam kali ini bersama beliau Bang Ais akan, ini Bang Ais akan menyampaikan satu tema yang lumayan, wow, ini agak-agak temanya apa sih kerusakan jaringan ikat ya? Namun sebelumnya Bang, sebenarnya jaringan ikat itu apa sih Bang? Nah, pengertian dari jaringan ikat itu Bapak dan Ibu, itu salah satu jaringan dasar tubuh yang Baik. dia fungsinya mengikat, menyokong atau menyangga, menyokong atau menyangga, dia melindungi, memberikan struktur pada jaringan bagian-bagian organ dalam kita, Pak. Itu adalah jaringan ikat. Baik. Nah, termasuk sendi, Pak. Sendi ini dia mempunyai jaringan ikat yang dilengkapi dengan tendon namanya. Oke. Nah, maka sendi bagian bawah dengan bagian atas itu tidak mungkin akan lepas karena ada jaringan, ribuan jaringan di situ Baik. yang mengikat jaringan sendi. Oke. Otot sendi mempunyai jaringan, tulang sendi mempunyai jaringan gitu. Nah, jaringan ikat itu ada 4 bagian atau 4 jenis jaringan ikat. Seperti jaringan ikat cair, ini berarti darah. Oh, ada. Nah, darah Baik. itu ada plasma darah, ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit. Itu baru darah, Pak. Ini termasuk jaringan ikat. Itu baru darah, Pak. Tapi jaringan ikat yang lainnya ada. Seperti jaringan ikat yang berbentuk gel. Gel itu berarti bantalan lunak, Pak. Oh, baik. Tulang rawan. Nah, yang ketiga ada jaringan ikat tapi bentuknya berserat. Berserat. Berserat itu seperti tendon, Baik. ligamen. Nah, ini penghubung, Pak. Baik. Antara tulang satu dan tulang satunya. Ini penghubung. Nah, yang keempat ada jaringan ikat padat. Ikat padat itu ya ikat padat dan keras ini berupa tulang, Pak. Tulang. Ini juga termasuk jaringan ikat, yaitu jaringan ikat yang paling keras. Tulang yang berfungsi untuk penyangga tubuh manusia. Baik. Nah, ini efeknya apa sih Bang ketika terjadi kerusakan jaringan? Nah, katakanlah orang itu sudah mempunyai kerusakan jaringan ikat, Pak ya. Efek ini diantaranya Pak, Bapak pasti akan merasakan ya nyeri sendi secara kronis. Efek kerusakan berikutnya kelemahan otot. Yang ketiga, efek kerusakan jaringan itu muncul hernia. Nah, inilah yang akan kita bahas. 4. Wasir. Ternyata jaringan ikat ini juga ada pada kulit. Kalau jaringan ikat ini rusak, kulit itu menjadi kendor, Pak. Keenam, muncullah pembuluh darah kapiler pada permukaan kulit. Pembuluh darah kapiler itu merah-merah itu, Pak, pada permukaan kulit, kecil kayak serabut. Nah, kemudian ada nyeri otot. Yang ke-8 ada jari tangan, kan banyak kasus jari tangan saya lemas, Pak. Ngangkat gelas saja saya tidak kuat itu. Begitu juga sebaliknya. Yang ke-9 ada telapak kaki saya lemah, Pak. Ada kelopak mata lemah, jadi kelopaknya itu turun, Bu. Hanya terlihat sedikit.
kornea matanya karena tertutup oleh kelopak yang turun. Yang ke-11, otot betis rasanya itu lemah, gampang lelah. Yang ke-12, terjadilah otot paha lemah untuk mengangkat kakinya. Selanjutnya, libido bagi pria lemah. Yang ke-14, muncul varises karena jaringan ikat pada otot lemah, maka muncullah besar-besar yang di permukaan kulit. Kenapa sih jaringan ikat itu bisa rusak? Apa saja yang menyebabkan, Bang? 1, karena ada paparan kimia yang beracun. Terus yang kedua, ada penurunan fungsi kolagen alami. Kolagen alami itu adalah protein yang ada di dalam tubuh yang berlimpah, Pak. Itu kolagen alami. Kemudian yang ketiga, ada sel darah merah kekurangan vitamin seperti vitamin B kompleks, B12. Yang keempat, Pak, sistem kekebalan tubuh, ini sel darah putih, Pak ya. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel sehat Wah, ini dia yang bahaya ya, Bang ya. di dalam jaringan ikat yang menyebabkan autoimun. Yang kelima, anemia. Ada radang tulang. Ini yang bisa merusak sumsum tulang. Baik. Terjadinya radang mungkin karena kecelakaan. Ada penderita diabetes. Yang kedelapan, karena gagal ginjal. Kalau gagal ginjal hampir semua vitamin rusak, Pak. Kerusakan dari jaringan ini tadi dan kelemahan pada jaringan ikat menjadi penyebab utama pembahasan kita, yaitu tentang hernia. Jadi hernia adalah apa, Bang? Hernia itu kondisi ketika organ di dalam tubuh kita, Pak, seperti usus ya, itu menonjol keluar karena ikatnya lemah. Melalui dinding-dinding otot atau jaringan ikat yang lemah, maka keluarlah benjolan melalui dinding otot tadi. Sebenarnya hernia itu terdiri dari apa sih, Bang? Hernia itu dibagi ada 3 bagian, Mbak. Kita harus mengenal ini dasar-dasar dulu. Ada di situ kantong hernia, itu yaitu lapisan dinding rongga perut yang menonjol. Isinya apa isi hernia itu? Usus atau lemak? Nah, yang ketiga ada cincin atau selubung. Selubung itu bagian dinding yang lemah, Pak. Nah, ada cincin atau selubung, ada bagian dinding yang lemah itu ya yang keluar, yang mulai nampak menonjol. Jaringan ikat itu umentum itu apa namanya? Umentum kelompok yang mengandung lemak menjadi salah satu komponen yang terjepit dan menonjol di dalam kantong hernia. Atau selaput lemak yang menggantung, selaput lemak, Pak ya. Selaput lemak yang menggantung dari lambung dan menutupi organ-organ dalam rongga perut. Itu umentum. Kemudian, Bang, selain kerusakan jaringan ikat, apalagi sih faktor utama yang bisa menyebabkan hernia? Penyebabnya itu kelemahan pada otot. Itu yang pertama, Pak. Kelemahan pada otot. Yang kedua, aktivitas fisik berat. Terus yang ketiga, batuk kronis yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Ngejun segala itu kan, batuk kronis. Sembelit juga gitu yang keempat, sembelit kronis. Atau kalau mau BAB dia harus ngeden dan tidak lancar lagi. Bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali. Yang kelima, sering terjatuh sehingga bermasalah pada panggul.
Yang keenam, sering menahan kencing. Nah, yang ketujuh, terlalu lama duduk di kendaraan. Yang kedelapan, cedera pada tulang panggul, mungkin dia jatuh Oke. pada panggul yang bermasalah atau Mhm. panggul menyempit. Mhm. Yang kesembilan yaitu over kolesterol. Nah, inilah Wow. yang over kolesterol yang tidak kita duga-duga. Ternyata kolesterol ini sangat kejam, Pak. Dapat merusak sistem jaringan ikat. Kemudian Bang, ciri-ciri dari kalau seseorang terkena hernia itu apa Bang? Nah, ini ciri-cirinya juga saya ambil secara umum dan semua kita mengetahui ciri-cirinya, Pak. Contohnya ya, ciri-cirinya. Ada benjolan, kadang hilang, kadang timbul. Oke. Ya, benjolan itu di samping kandung kemih, Mhm. di bawah perut sebelah kanan. Oke. Kemudian rasa nyeri atau tidak nyaman pada benjolan tadi. Kemudian ada lagi yang ketiga, ciri-ciri benjolan dalam bagian kanan Mhm. di bawah perut. Keempat, Mhm. benjolan itu hilang ketika posisi kita tidur. Kenapa? Rata Karena ya dia Bang ya? tertarik. Oh. Nah, yang kelima, benjolan terasa berisi seperti cairan, yaitu lemak tadi. Yang keenam, jika otot di sekitar benjolan mengeras, terasa nyeri. Nah, yang ketujuhnya, Nggih. yaitu benjolan menekan ke kandung kemih. Nah, Wow. ini sudah terlalu besar, Pak. Benjolan hernia. Kemudian Bang, cara penyembuhannya dari hernia itu apa sih Bang? Gimana sih cara kalau tadi kan Bang Es nggak usah dong operasi gitu ya Bang ya. Hmm. Prosesnya Bang, cara penyembuhan dari hernia itu sendiri. Ternyata saya menemukan caranya, Bapak dan Ibu. Baik. Saya cukup 3 langkah ya, cara menyembuhkan ini, hernia. Mhm. Langkah yang pertama yaitu saya melakukan perbaikan jaringan ikat dengan Mmm. memperbanyak nutrisi-nutrisi. Yang kedua, langkah saya yaitu memperbaiki sendi panggul yang menekan. Terus yang ketiga, kan isinya kan cairan, Pak. Isinya kan lemak, Pak. Maka buanglah kelebihan-kelebihan kolesterol melewat BAB. Hanya 3 langkah itu. Wow, Ini baik. bisa kita padukan menjadi satu resep. Resepnya Bang yang bisa kita gunakan atau yang diresepkan sama Bang Es apa kira-kira Bang? Makalah saya temukan di situ biji buah dari durian. Biji durian ini ternyata banyak lendir yang lendir itu mampu untuk membangun atau megenerasi jaringan baru. Ya, jaringan ikat tadi. Mhm. Terus apalagi biji kemiri, maka biji durian bisa kita ambil 4, biji kemirinya 4. Nah, terus kemudian saya padukan dengan daun yang punya lendirnya itu kental, Oke, yaitu daun mandingan, ambil 1 genggam, 1 genggam, daun som Jawa atau daun gingseng, 1 genggam juga? 1 genggam juga, tanpa hitungan lembar Pak ya, 1 genggam juga. Oke. Nah, semua tadi, kemudian biji tadi Bapak pecah ya, kemudian diremet, dihancurkan, kan keluar lendirnya Pak. Ini kalau dihancurkan, miri juga keluar lendirnya. Durian juga begitu. Baru Bapak rebus. Rebus itu pasti akan keluar gel. Nah, Mmm. Bapak saring kentalannya. Nah, itulah yang Bapak minum itu untuk menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan jaringan tadi. Di mana jaringan tadi termasuk jaringan gel. Jaringan gel, oke. Sembuh, Pak. Airnya berapa tadi Bang untuk Oh iya, merebus, biji durian, biji kemiri, mandingan, dan airnya daun 4 ginseng? gelas dijadikan 2 gelas. Oh, oke. Nah, solusinya Bang yang paling mudah nih, yang paling cepat dengan produknya Bang Es apa ini Bang? Saya mengeluarkan produk khusus yang untuk benjolan hernia ini. Produk khusus ya. Khusus ya? Khusus itu memang saya membantu kepada penderita itu. Maka ada produk khusus yang memang untuk saya berikan kepada penderita hernia maupun wasir.
2 itu. Khusus nanti ya, Khusus ya. khusus. Oke. Baik, itu dia ya, baik sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Bang AS, kita akan buka-buka pertanyaan atau menjawab beberapa, yang sudah masuk ini di malam kali ini. Dari Kak Naga, "Bang, kalau diabetes pakai herbal yang bagus yang mana ya? Gula darah saya hampir 200." Kalau diabetes begini Kak, Diagri itu kan obat diabetes, nama Oke. mereknya Diagri. Betul. Diagri itu bermaksud menurunkan kadar gula, ya. Ingat, menurunkan kadar gula. Diapan bermaksud memperbaiki pankreas. Berarti yang satu menurunkan, yang satu memperbaiki pankreas. Dia plusnya itu adalah diabetes yang membawa penyakit-penyakit lain. Contohnya, dia mempunyai kolesterol, dia mempunyai lambung akut, penderita diabetes juga hipertensi, penderita diabetes juga dia mempunyai kerusakan fungsi hati. Nah, itu Betul. dia plus. Oke. Nah, plusnya itu mampu memperbaiki kerusakan tadi akibat dari diabetes. Gitu Nah, nggih. tinggal kita sesuaikan sebenarnya Kak. Mmm. Satu penurun, satu perbaikan pankreas yang itu diapan, atau kalau kita komplikasi ya gunakanlah dia plus gitu Kak. Nah, inti daripada penurunan gula di dalam darah itu adalah Diagri. Perbaikan pada pankreas adalah Diapan. Kemudian komplikasi akibat diabetes itu gunakan Dia Plus. Itu ya Kak ya. Oke, gitu nggih. Baik, dari YouTube ini dari Kak Muhtar, "Selamat malam Bang AS, obat untuk radang usus besar, apa ya, riwayat HB rendah, sendi kaku, BAB terus dan BAB-nya merah. Obatnya apa ya Bang?" Ada G1000 sama kita yang ada saya khusus yang untuk radang usus ini, usus besar. Saya mempunyai produk khusus juga ini. Nanti bisa kita kirimkan, kita membantu untuk usus besar. Karena ini tidak bisa kita menggunakan obat kanker ya, Mmm. seperti Brico. Maka kita memberikan ada obat produk khusus dari Bang AS. Nah, kemudian untuk saya sering HB-nya rendah, gunakanlah G1000. Mmm. Nah, jadi yang khusus tadi plus G1000, asupan sehari-harinya menggunakan jus HB. Oke, gitu ya. Kemudian dari Kak Piketin, "Bang, kalau bahu sampai tangan sakit obatnya apa ya?" Bahu sampai Bahu, tangan sakit, bahu sampai tangan sakit. kalau itu terjadi kontraksi otot, berarti kita menggunakan Jipen Given, oke. dan T-shirt. Baik, Tapi given. kalau itu cedera karena jatuh, misalnya kita jatuh nyongkok ya, jatuh nyongkok pakai tangan, kemudian 2 tahun kemudian baru kambuh kontraksi otot itu, sakit. Nah ini Brico dan Jipen. Oke, kemudian dari Kak Siva, "Assalamualaikum Bang, sakit pinggang dan kaki kesemutan, pakai obat apa ya?" Kalau sakit pinggang dan kesemutan ini HNP, Mhm, sudah ini yang disebut-sebut saraf saraf kejepit. kejepit. Ya, kalau sampai kesemutan pinggang sampai ke kaki kesemutan berarti ini adalah saraf kejepit. Berarti produknya menggunakan Med 9 dan Yosi. Rebusannya yang biji-bijian ya Kak ya, Ya, biji salak, biji-bijian. biji jambe, biji kurma, biji manding, Betul. dan pegagan. Dari, Pak Aspon Azhari ini dari Malaysia ini pasiennya Bang Es yang Oh kemarin ke ya, sini ya. Halo selamat ya Kak. malam Pak Aspon. Oh, ini Malaysia Dari nih. Malaysia, iya. Kemarin ada foto bersama Bang Iya, AS ini ya. iya. Selamat malam Bang Es, mau Selamat malam tanya. juga. Hidung saya, ingusan, susah bernafas, selalu keluar darah. Ini pada kemarin kalau tidak salah saya sudah kasih untuk perbaikan sel darah merah ya, Mhm. Pak ya. Jadi kalau sampai keluar darah, berarti yang mengatur kekentalan darah ini baru bermasalah atau rusak. Berarti
trombosit yang bermasalah. Nah, kemarin saya sudah mengasih ratogen kalau tidak salah. Nah, ratogen itu dengan A2 itu dipadukan, itu bisa untuk perbaikan jaringan sumsum tulang, Hmm. ya, kalau sampai keluar darah. Kemudian untuk mempercepat Pak Aspon, saya tidak apakah di Malaysia juga ada sayuran seperti di Indonesia, ada jusabe. Mhm. Jusabe itu kan ada selada keriting, ada bayam, kacang panjang gitu kan. Terus kemudian ada daun kelor, Oke. kemudian Kunyit. kunyit ya. Itu di blender, diperas, diminum airnya. Oke. Itu membantu untuk perbaikan sel darah Mhm. supaya tidak keluar darah dari hidung. Wow, terima kasih untuk yang sudah ikutan di malam kali ini. Namun, nyun sewu kalau belum bisa terjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan, buat teman-teman yang mungkin, sedulur Bang Ais yang belum terjawab, nanti bisa langsung DM kami atau tanya-tanya di sini buat teman-teman yang ada di Facebook ya, yang ada di, YouTube juga di sini, nggih. Kalau yang ada di TikTok bisa tanya-tanya di sini. Oke, terima kasih Bang Ais untuk luar biasa, jaringan ikat yang ternyata sangat-sangat kalau dipelajari ini, wah bisa panjang tadi katakan Bang Ais, Betul. namun Bang Ais sudah merangkumnya untuk kita. Mia Kaimanis pamit, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.